Nyala kan gak jadi nih. Ini pertama sekali ya bener kata Mas Charlie itu. Iya. Dia bener apa nggak tulus atau tidak? Yes. Selamat datang Mas Ilham. Apa Iya. kabar ya? Baik. Alhamdulillah. Jauh-jauh nih dari Baligedog. Balagedok. Baligedog sana, apa ya, Balik? Cirebon Timur. Cirebon Timur ya. Sehat berarti kabarnya. Alhamdulillah. Ilham, mau nanya-nanya nih. Boleh. Ya, Ilham nih. Kan orang pada ngomong nih, Ilham kok kelihatannya awet muda terus gitu tuh. Nah, Rahasianya itu apa? rahasianya pokoknya terus bahagia lah. Jangan. Kalau ya bahagia. intinya apapun masalahnya, apapun juga mumetnya istilahnya. Intinya ya disyukuri dan nikmatin aja. Iya, selalu bersyukur lah intinya. Iya, selalu bersyukur. Itu makanya banyak orang bertanya-tanya tuh. Itu umurnya berapa sih? Tapi kayaknya mukanya kayak anak kecil. Padahal tuh. udah 40 tahun. Nah, itu makanya aneh gitu tuh pada mau tahu kan gitu. Kok kelihatannya masih muda banget ya? Nah, Kan kebetulan gitu. di ada salah satu dari Google lah istilahnya berita juga yang sudah nge-review lah. Intinya di berita. Kenapa sih Ilham tuh awet muda? Iya, mungkin kata aku tuh ya itulah Selalu bersyukur bahagia. aja, Iya, bersyukur dan selalu bersyukur, bahagia. Selalu bahagia. Iya. Ketika kita bahagia dunia itu nggak ada apa-apanya ya. Iya. Bener kata Mas Charlie itu. Iya, bener kata Bang Charlie tuh. Ketika kita bahagia, seisi dunia ini nggak ada Nggak ada apa-apanya. apa-apanya. Nah, yang kedua nih, kesibukan apa saat ini? Kebetulan kalau kesibukan mungkin kita persiapan untuk album baru ya. Album baru untuk 9 band. Kita siapin materi-materi lagu dan ada beberapa sudah masuk. Udah. Cuman emang tinggal dikompletin aja lah. Itu. Nah, dan kebetulan kemarin kita ikutan istilahnya pencalegan. Nah, Stop dulu. Stop dulu. Jadi Berarti ini tinggal finishing doang nih. tinggal finishing. Alhamdulillah ya. Berarti fokus lagi band lagi nih. Ya insyaallah. Ya usah, supaya tambah maju lah Mas. Amin. Jadi gini, ketika kemarin kampanye tuh rindu gak sih Mas? Kalau Sama ngeband gitu, manggung-manggung gitu, rindu gak? kalau rindu sih mungkin karena emang Hobi ya? hobi ya, karena itu sudah tidak mau dipungkiri lagi karena emang itu kita terlahir dari dunia seni lah. Iya. Intinya cuman mungkin kita juga pengen punya niat baik untuk masyarakat juga untuk membangun khususnya untuk wilayah Cirebon Timur tersendiri. Ya akhirnya kita terjun dalam politik gitu. Oh, kemarin tuh. Jadi gini ya, aku juga penasaran. Jadi aku kan orang Cirebon, emang orang Cirebon tuh banyak orang-orang berpotensi nih. Iya, betul. Dan banyak orang yang punya kelebihan. Hebat Tapi- lah istilahnya. Iya. Nah, apa namanya? Kayak sejarahnya terbentuknya 9 band tuh gimana? Banyak pertanyaan gitu tuh. Orang pada nggak tahu gitu tuh. Nah, terbentuknya 9 band. Ya ini pertama sekali ya kita pas dan aku nggak pernah sempet datang untuk acara Di podcast yang manapun. lain. Ya. Baru di MCB. Nggak pernah ya. Khusus spesial untuk Alhamdulillah, MCB. spesial berarti. Jadi untuk 9 band sendiri awalnya kita dulu namain sampingan karena kita dulu tuh sekolah sambil ada yang kerja, ada yang istilahnya berbagai kesibukan. Jadi Akhirnya sambilan Iya, gitu. sampingan aja gitu. Iya. Nah, setelah kita masuk lab indie di khususnya di wilayah Kuningan, akhirnya ratingnya bagus. Barulah terbentuk tuh. Nah, barulah Tahun berapa itu? itu baru lulus SMA dan baru lulus SMA sempet kita kerja di PLN. Nah, ini jujur-jujuran ya. Iya. Terbuka nih. Jadi terbuka. Aku kuliah sambil kerja di PLN, kerja juga di pengawas jalur pengawas jalur. Nah, dulu tuh sambil ngeband juga, akhirnya ikutan
festival-festival sering juara gitu. Nah aku coba masukin ke radio-radio, chartnya nomor 1 terus tuh di antara band-band. Oh, ratingnya tuh. Iya, ratingnya. Akhirnya dari label Naga Suara mungkin pengen ngedenger ya. Iya, menyambut baik. Akhirnya kita diundang dan teken kontrak di situ. Itu pada tanggal berapa? Kalau tahun dan tanggal kita juga lupa. Apa ya? Mungkin tahun 2005-an lah. 2005-an. Itu tuh lagu apa tuh yang bikin meledak tuh? Dulu tuh Berharap Kau Kembali. Berharap Kau Kembali ya? Iya, lagu pertama 9 band itu Berharap Kau Kembali. Oh iya. Sama yang terkenal tuh yang Ada Bayangan. Ada Bayangmu. Itu iya. tuh viral banget tuh sampai kemana-mana. Anak-anak Ya, muda tuh pada alhamdulillah. seneng. Jadi sekarang nih kesibukan personil 9 band ya. Nah, Pada ngapain nih anak-anak ketika Apakum pas di partai nih? kita juga kurang komunikasi ya, Oh, karena kurang, emang kita juga emang lagi fokus untuk ke dunia politik gitu. Jadi yang lain cari kesibukan masing-masing lah. Tapi kita juga tetap konsisten dalam artian komunikasinya tetap kita jalani Iya, gitu. tali persaudaraan Iya, adalah gitu. tetap. Karena politik tuh kita emang berbeda arah gitu Iya, antara pastilah. Iya, antara politik dan musik ya. Politik untuk intinya mungkin politik itu untuk kita pengen lebih bermanfaat untuk masyarakat. Untuk masyarakat Iya, ya. musik juga kita untuk bahagiain sendiri Bener, gitu. bener, Iya. bener. Jadi gini, kemarin kan pas Anyalek nih kan nggak jadi nih. Nah, kira-kira ada pesan-pesan apa nih ya buat orang yang sekarang nyalek di dapilnya Dapil 5 ya? Pesan dan kesannya mungkin kemarin kita jadiin ambil hikmahnya lah, Ambil hikmahnya. dan jadiin pelajaran bahwa ketika kita belajar untuk menjadi orang yang berpolitik gitu, Iya. tidak semudah itu dan Nggak gampang lah. iya nggak gampang karena Amanah lah. amanah. Apa yang dia janjikan Iya, lagi pas nyalek betul, gitu ya. istilahnya bermanfaat untuk masyarakat Iya. sekitarnya. Dan mudah-mudahan khususnya untuk wilayah kita ya Cirebon Timur yang jalan atau pekerjaan Wah, yang itu susah. kan jalan rusak banget parah Iya, tuh. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Amin. Mereka lebih ya menjadikan yang sebelum-sebelumnya belum bisa dicapai sekarang harus bisa dicapai. Iya, mudah-mudahan ya. Amin. Jadi nih kan sekarang udah nggak nyala kan nggak jadi nih. Nah masih ada nggak ibaratnya jiwa A yang ibaratnya mau di kampung A nih di Ciledug di Baligeduk Pabedilan, tuh Blagedok. khususnya untuk dapil yang kemarin gitu tuh supaya jadi lebih baik nih gitu tuh. Ya intinya gini, kita terjun ke dunia bukan musik ya. Jadi dunia politik itu emang didasari emang karena kita punya kepedulian karena Cirebon Timur sendiri apalagi di wilayah khususnya Dapil 5 itu sekarang banyak pabrik-pabrik ya, banyak ya, pabrik Longreach itu ya. dan lain-lain lah. Cuman emang untuk khususnya wilayah Dapil 5 masyarakatnya susah untuk cari kerjaan, harus pakai uang lah dan lain-lain. Iya, Nah, banyak kan mau kerja nih dimintain uang ya, gitu. Makanya kenapa kita terjun ke situ, kita juga Mau berantas itu mau semua berantas awalnya. di situ karena kepedulian kita Iya, gitu. iya. Dan alhamdulillahnya kita direspon baik sama Pak Menteri, Pak Zulkifli. Oh iya, Pak Jul. Kita diminta Zulkifli. untuk masuk di situ. Ya kita manfaatin aja apa yang harusnya dimanfaatkan. Iya benar. Ya dengar juga kan ibaratnya kemarin pencalegan kemarin kan kampanye kan banyak tuh Iya. di setiap tempat ini itu dan sempat dengar juga sih kampanyenya ya nomor 1 kan di jalan kan. Jadi ya supaya Cirebon Timur tuh jalannya jangan hancur banget gitu tuh. Betul. Pernah saya dengan jalan situ tuh jalan Parah. iya bisa copot semua tuh Iya. ban. Ya ke depan mudah-mudahan jalan juga harus diperhatikan karena perekonomian di suatu wilayah itu terlihat dari jalannya juga, Iya, akses benar. jalannya. Iya kalau misalkan jalannya masih kayak gitu kan berarti perekonomian di daerah kurang ya itu dong. kurang. Iya, males lah atau apa gitu. Iya.
Nah ada lagi nih, hal yang paling lucu ketika nyalek ada nggak? Hal yang paling lucu apa sih ya? Hal yang paling lucu karena mungkin kebanyakan orang tahu tuh kita orang sombong lah atau apa gitu Orang ya. taunya gitu Iya, ya. tapi kenyataan alhamdulillah mereka tahu bahwa Eh, inilah kepribadian Ilham sesungguhnya iya, gitu. iya. Maksudnya ketika menyapa masyarakat kita welcome, kita mau istilahnya mau bersanda gurau sama Iya, mereka, iya. berbaur sama mereka, tidak ada batasan Nggak ada gitu. batasan, lu siapa, gua Iya, siapa kan gitu karena biasanya. kan gini, karena kan gini ke dunia entertain dan dunia politik itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Tapi kita masuk ke dunia politik itu karena emang jati diri pribadi sendiri, bukan karena politiknya. Bukan politik Ya, ya, karena iya. kepeduliannya itu. Peduli untuk masyarakat Nah, sebenarnya, itu Maya. akhirnya kita ya terbentuknya ya kita saudara semua di Iya, Rangkul, iya. gitu. Ya contohnya gini sih ya, kalau misalkan ini mah bukan aku ngebaikin Mas Ilham ketika lagi kita berdua nih. Ya, aku kenal Mas Ilham gitu ya. Ya di podcast orang ibaratnya mungkin Ilham sibuk gitu, bukannya menolak gitu. Iya, Cuman betul. alhamdulillah di podcastnya MCB tuh A bisa datang gitu tuh. Dari jauh-jauh Iya. gitu buat ke Beber gitu tuh. Ya yang saya kenal tuh orangnya nggak sombong, baik gitu dan welcome Iya. gitu tuh, malah sempet kan nganggap saya tuh adik gitu Iya, tuh, iya, makanya benar. alhamdulillah banget gitu tuh. Mm. Dari situ makanya kalau ada orang yang ngomong sombong kayaknya enggak deh gitu tuh. Ada yang ngomong dia artis sombong, enggak kayaknya dah kan gitu. Iya, lagian gini, apa yang harus disombongin ya, karena kita juga manusia biasa lah istilahnya. Iya, yang ada butuh. yang suka, ada yang Nah, enggak, dan gitu kita sih juga tuh. butuh teman, ketika kita butuh sesuatu yang emang kita juga nggak bisa kan harus ada orang lain gitu. Iya. Nah, kita harus benar-benar semuanya kita rangkul gitu. Nah ini ya misalnya nih pesan-pesan untuk kan kamu punya tim ses nih. Pesan-pesan A nih buat tim ses A yang udah berjuang, yang udah bener-bener susah payah ngebantu AA Iya, gitu tuh. Ada nggak pesan-pesan buat dia? Jadi gini, kemarin tuh kejadiannya kita juga agak sedikit istilahnya bukan karena kita menang atau kalahnya gitu, Bukan, ya. bukan. Karena menang atau kalah kita udah berserah ke sana. Iyalah. Yang penting kita udah berjuang kan. Mau dia ibaratnya keluarannya banyak kalau Allah belum ngendakin nggak Nah, akan jadi, itu iya betul. kan gitu. Nah, yang penting kita sudah maksimal dan tim juga udah berjuang maksimal Iya, gitu. maksimal. Nah, ketika kemarin tuh mereka tuh menunggu tuh kabar dari istilahnya pencalonan ini menang atau kalah gitu. Iya, pada yang nunggu ya. Nah, pada yang nunggu, ada banyak cowok-cowok juga pada nangis kayak gitu. Ah, aku tuh nangis sama keluarga gimana? Ah, Ilham ya kasihan ya Nggak jadi umpamanya gitu. kalah gitu. Jadi, ini sampai segininya gitu orang tuh ya sedikit Simpatisnya terharu, gitu. terharu sampai aku juga sedikit meneteskan air mata lah karena saking istilahnya ngerespon Iya. bahwa ini tuh orang tulus gitu. Tulus. Jadi ya kan kalau di caleg-caleg lain kan ada tuh yang serangan pajak lah inilah Iya, itu. Malah itu jatuhnya relawan. Nah, gitu. betul. Jadi dari hati dia tuh mau atau jadi karena ya mungkin ada sisi baik yang pernah dia rasakan dari AA. Nah, jadi gini, ada pesan untuk masyarakat juga. Maksudnya gini, ketika kita dikasih sebagai istilahnya sebagai masyarakat atau sebagai anggota calon atau pemimpin daerah gitu. Jangan beranggapan uang itu segalanya, tapi lihat nanti ke depannya. Nah, 5 tahun yang akan datang Nah, gimana? iya. Misalkan gini nih, ya kan banyak tuh calon-calon tuh. Betul. Ngasih kamu nyoblos saya tapi nggak kenal orangnya, Iya. gitu. Ngasih 50.000, ngasih 100.000 tapi diterima. Tapi Iya. 5 tahun itu kamu nggak tahu itu Nggak siapa, tahu apa, iya. orang mana, Iya, betul. backgroundnya gimana. Ya gini kan, gimana orang itu mau merespon baik atau mau bertanggung jawab atas visi misinya Nah, gitu. itu. Dianya aja nggak kenal kan, Nggak tak kenal, kenal sama iya. kata sayang gitu. Gimana sayang sama masyarakat sedangkan dianya aja nggak kenal Nah, gitu. itu makanya. Iya, di sini juga sama, sini juga di daerah sini nih ya. Ada yang caleg ngasih inilah, ngasih itu, ngasih ini. Lah, tapi caleg itu nggak tahu siapa. Nggak kenal dia siapa gitu. Ya emang mungkin jadi bukan Cirebon aja gitu. Iya. Mungkin di semua yang mikir ada uangnya ya kita coblos kan gitu. Dan aku paling aku sempat sedih
kemarin tuh banyak kan dari lawan-lawan dari tim lah pada berdatangan ngasih istilahnya ucapan semangat lah gitu, atau yang sabar lah atau gimana lah istilahnya. Aku tuh sedihnya gini, ya itu sekali lagi aku ucapin, maksudnya bukan karena menang atau kalahnya, tapi bukan. karena istilahnya ini kepedulian aku tuh sampai segini loh, Iya. gitu. Kenapa sih masyarakat tuh harus menilai bahwa politik tuh harus pakai money gitu ya, money politik lah istilahnya. Uang, gitu. Padahal kita yang benar-benar tulus, kenapa mereka tidak dianggap? Nah gitu. itu, ya itulah ibaratnya masyarakat tuh ibaratnya kayak udah dari awal tuh dipikirannya uang. Iya, bukan berarti mindsetnya tuh udah tertanamnya seperti itu. Iya, mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat karena sebelum-sebelumnya juga udah seperti itu dari orang-orangnya, tradisi lah gitu. Tradisi, dan setelah jadi mereka tuh sudah tidak ada kepercayaan intinya. Nah, itu. Akhirnya yang lain-lain yang sudah emang benar-benar tulus jadi nggak tidak percaya. Nah, Padahal itu. mah kita kan ibaratnya bener-bener nih, so kalau yang kita jadi ya jalan, ya itu jalan sekitar situ kan hancurnya parah banget sampai kalau bisa dikasih ikan tuh bisa jadi kolam renang gitu. Betul. Makanya orang pada mikirnya ya hari itu aja tuh pencoblosan dia dapat uang, tapi 5 tahun yang akan datang iya ngapain? ya itu Nggak ada jadi dia. apa gitu tuh. Tapi ya udahlah, yang udah ikhlas. Yang udah ya. Karena itu pelajaran juga buat Pelajaran. kita bahwa ke depan juga harus kita juga harus mari bersama-sama, khususnya untuk masyarakat, bahwa jangan pernah segala sesuatunya melihat uang, tapi melihat hatinya. Dia benar apa enggak, tulus atau tidak gitu. Karena semuanya juga kalau dalam politik mungkin semua berpura-puraan ya. Iyalah. Tapi kan terlihat juga mana yang Pasti, emang benar-benar pasti ada gitu. Jadi mana ketulusan. di depan kita baik gini, mau bantu apalah. Padahal gitu. setelah jadi kan nggak ada. Emang itu udah kayaknya udah lupa gitu mah. Ya coba kita khususnya untuk wilayah Cirebon sendiri, kita yuk benahin bareng-bareng semuanya bahwa kita pengen Cirebon itu sendiri pengen lebih baik gitu aja. Iyalah. Ya siapapun calegnya yang jadi, mudah-mudahan amanah. Iya, apa yang dia janjiin dilaksanain. Iya, dilaksanain gitu tuh. Amin. Jangan hanya dia sekarang janji udah jadi lupa kan betul. gitu. Betul. Jadi gini ya, aku kan sering tuh ke Ciledug tuh lewat situ kan. Kalau ke Ciledug lewat ke situ, potong jalannya. Emang jalannya kan rusak parah. Sampai berapa bulan yang lalu ya, sebelum ada pencalegan juga, ya sampai kemarin aja banjir kan kayak gitu kan. Berarti betul. kan ada penanganan yang kurang. Itu banjir kan sampai separah itu gitu tuh. Makanya ya Pak, paling aku yang sebagai warga Cirebon, walaupun bukan di daerah itu, ya mau Cirebon Timur sangat prihatin lebih baik lagi. Iya, amin. Gitu. Amin. Ya walaupun nggak jadi, mungkin juga masih support. Ya gitu. tetap harus dong. Harus. Sebagai warga. Anak lahiran juga kan. Ya udah sekian, segitu aja. Siap. Ini nanya-nanyanya. Terima Mudah-mudahan kasih. 9 band maju. Amin. Terus ya terus berkarya. Amin. Terus ya bisa ibaratnya membanggakan kota Cirebon dari 9 band. Amin. Karena banyak kayak artis-artis di luar sana tuh dari Cirebon, Pak. Iya. Gitu. Contohnya kayak Asarli. Iya. Dia udah sampai Asia, sampai Singapura, Malaysia kan gitu. Ya itu nama Cirebon tuh ke bawah. Tetap di bawah. Iya, ke bawah. Wih, mantep nih. Harus bangga menjadi orang Cirebon. Jadi orang Cirebon dong. Iya. Gitu. Lain kan orang kan Cirebon, wah udahlah mundur kalau udah Cirebon mah kan gitu. Selain dari situ juga karena kalau Cirebon kan udah mendunia ya istilahnya, karena di dunia istilahnya Islam atau apa kan, karena patokan Islam Wali tuh Songonya kan di sini gitu. patokan juga Cirebon tuh. Udah sekian. Siap. Dia. Terima kasih.